Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga juga teman-teman dimudahkan semua rezeki dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Perburuan komoditi panas yang dalam minggu-minggu terakhir terus menjadi perbincangan. Siapa lagi kalau bukan pemain kesayangan kita Il Capitano, Jai Noah Ises, sudah berakhir. Il Nero Verdi, Sassuolo, julukan buat mereka karena mereka terkenal dengan seragam mereka hijau hitam itu, berhasil mendapatkan tanda tangan dari Bang Jai. Tikungan terakhir yang mematikan, di mana Sassuolo mampu menyalip Il Toro, julukan bagi Torino, klub yang ada di utara Italia itu, selangkah lagi bisa mendapatkan tanda tangan dari Bang Jai. Karena mereka sudah mendapatkan suatu pembicaraan yang verbal, sudah ada persetujuan, sudah terjadi pembicaraan yang intens antara manajemen Torino dan Venezia, tapi di tikungan akhir itu, tikungan yang sangat-sangat tidak disukai tentunya oleh kubu Torino. Mereka tidak menyangka bahwa Sassuolo mengintip di belakang dan akhirnya mendahului mereka masuk ke garis finish terakhir. Dan Bang Jai jatuh ke pelukan mereka. Ini sebuah keberhasilan yang luar biasa bagi Sassuolo, tim yang promosi ke Serie A pada musim kemarin 2024-2025 karena mereka menjadi juara di Serie B. Ini tim yang dilatih oleh salah satu legenda tim nasional Italia yang membawa Italia juara dunia di Jerman saat itu. Dan ini Fabio Grosso ya, pemain belakang mereka. Dan akhirnya bisa meyakinkan bagi Jai dan juga akhirnya dilepas oleh Venezia. Klub Jai yang mematok 10 juta euro. Bahkan tidak tanggung-tanggung ketika Torino itu coba mendekati dengan angka 8 atau bahkan sampai 9, mungkin dengan gaji mereka yang sudah dipersiapkan setahun itu sekitar kalau dirupiahkan 19 miliar, itu sudah hampir pasti. Tetapi Sassuolo dengan taktik mereka ya, dengan kejelian mereka menggandakan itu menjadi 11. Taktik ini kenapa jadi 11 dari 10? Karena mereka sekali dayung mendapatkan 2 pemain Venezia, dua-duanya pemain belakang. Selain Bang Jai, ada Califane. Ya, Valicante ini adalah pemain belakang juga. Ini pemain 27 tahun dari Bissau Guinea atau Bissau Gini. Ya, dan 17 pertandingan yang dia bermain bersama dengan Venezia, Valicante ini sudah mencetak 1 gol, teman-teman. Jadi teman akrab juga bagi Bang Jai. Jadi bagi Sassuolo 2 pemain belakang langsung ditangkap buat mereka untuk mendapatkan ini. Nah, angkanya itu naik menjadi 11 ya, juta euro. Artinya ada 108,8 atau hampir 109 miliar rupiah yang mereka gelontorkan untuk meyakinkan bahwa Venezia melepas mainnya. Jadi mereka dapat 2. Nah, Jai itu di angka 8 juta euro. Kalau lihat kabar info yang diberikan oleh salah satu jurnalis asal Italia, Gianluca Di Marzo, bahwa itu angka 8 memang dipatok oleh pihak Sassuolo, dan Califande itu 3, jadi 11 teman-teman. Itu yang meluluhkan hati dari Venezia yang akhirnya harus melepas ini. Ya, karena angka dari 11 juta euro itu bisa berkembang naik melejit lagi jadi 12 juta euro teman-teman. Nah, di dalam klausul mereka seandainya Bang Jai ya, bersama Califande ini mampu mempertahankan performa dari Sassuolo di Serie A pada musim ini 2025-2026 itu tidak terdegradasi lagi atau tetap bertahan di Serie A. Ya, mereka akan naik jadi 12. Kalau 12 itu juta euro berarti 127 miliar, hampir 128 miliar rupiah.
itu luar biasa kalau bisa dikatakan. Kalau soal gaji sama seperti yang dikatakan dilakukan oleh Torino terhadap Bang Jai, mereka sama dengan, jadi dia memecahkan rekor pemain Indonesia pertama yang bermain di Serie A bagi Jai, dan juga dengan gaji tertinggi ya, sebagai pemain Asia Tenggara yang tertinggi juga. Ini suatu kebanggaan buat Indonesia dengan ada seorang pemain mereka yang bermain di kasta tertinggi Serie A. Ya, memang ada Emil Audero yang sudah ada di Cremonese karena dipinjamkan dari Como kan. Tetapi angka bagi Emil jauh dibandingkan dengan angka dari Jai Ises, dan ini suatu rekor fantastis buat Jai, dan pasti bagi Torino mereka ada penyesalan ketika mereka tidak mendapatkan ini, padahal sudah ya kalau bisa dikatakan 99% ya. Tapi itulah sepak bola, karena pihak Sassuolo melakukannya strategi taktik, mengintip terus sampai di saat-saat akhir sebelum mereka melakukan, ini istilah sepak bola, ini counter attack ya, yang sporadis mematikan yang saya bilang, dan mereka bisa mendapatkan Jaises, karena ini kan selama ini rumors itu berkembang itu begitu dahsyat, dari Fiorentina, Bologna, bahkan sebelum ada Inter, ada Juve, ada Milan yang berkembang ya, kemudian Genoa, terakhir adalah Udinese ya. Tapi Sassuolo juga ikut meramaikan ketika itu. Tidak ada yang menduga bahwa sebenarnya dia sudah, pemberitaan itu sudah pasti ke Torino ya kan, tetapi akhirnya Sassuolo ini luar biasa ya, ketika mereka menaikkan itu dengan tetap 8 bagi Jai, kemudian ada 3 buat Califani ya, Valicante ini. Jadi akhirnya harus melepas itu, dan angka bisa jadi 12 juta euro juga, lebih meyakinkan lagi saya pikir bagi pihak Venezia untuk cepat-cepat lepas. Nah, kegagalan bagi Torino saya pikir ada satu juga, dan itu kan yang dikatakan juga oleh Gianluca Di Marzo ya, bahwa mereka tuh gagal sebenarnya menjual ya Saul Coco. Kan mendapatkan Jai Ises ini itu dengan satu alasan, mereka lepas dulu sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Tetapi angka yang diberikan oleh pihak Torino ke Spartak Moskow di Liga Rusia itu mungkin dianggap terlalu tinggi, terlalu mahal, sehingga ini pihak Spartak ya tidak bisa untuk membeli ya, atau mengambil Saul Coco. Itu angka sampai 20 juta euro teman-teman ya, pihak Torino. Nah, kalau mereka sudah menjual ini, dari pendapatan uang itu yang baru mereka akan ambil Jai Ises. Tetapi ketika terjadi deadlock, sulit untuk menjual Saul Coco ini, itu yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Sassuolo. Sassuolo masuk, dan akhirnya pihak Venezia harus melepas ini. Jadi selamat buat Sassuolo, dan bagi Bang Jai, dia akan bermain di stadion milik Sassuolo, Stadion Mapei ya. Dan semoga Jai bisa memberikan ya permainan terbaik dia bersama dengan Sassuolo, sama seketika dia memberikan performa terbaik dengan Venezia, sehingga dia diberikan kesempatan untuk menjadi kapten baik di dua pelatih yang berbeda loh. Paolo Vanoli sebelum Vanoli ke Torino, dan pelatih Eusebio Di Francesco yang tetap mempertahankan ban kapten itu di lengan Bang Jai. Semoga Fabio Grosso juga melihat ini, dan siapa tahu ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, bahwa Bang Jai akan menjadi kapten di Sassuolo dan akan membuat seisi stadion Mapei ini akan terus bergemuruh memberikan dukungan terhadap Bang Jai dan klub kesayangan mereka yang sebelumnya tuh dianggap sebagai kuda hitam ya, yang selalu bisa merepotkan tim-tim papan atas ya di Serie A sebelum mereka turun ke Serie B dan sekarang naik lagi ke Serie A. Ya, ini klub yang sudah berdiri pada tahun 1920 kalau nggak salah teman-teman. Berarti sudah 105 tahun yang lalu ya mereka berdiri, dan sekarang mereka akan memberikan tentunya perlawanan sengit terhadap tim-tim papan atas ya, karena kita tahu bersama ada juara bertahan, ada Napoli, ada
Internazionale Milan atau Inter Milan, ada AC Milan, Juventus, kan tim-tim yang berada di papan atas, termasuk Lazio, Roma, Fiorentina, dan kehadiran dari Sassuolo ini pasti akan rame ya. Akan ditunggu banyak orang untuk kejutan-kejutan mereka. Terutama adalah berita-berita tentang pemain asal Indonesia, Bang Jai Ises, yang sekarang sudah berada di pelukan mereka ya, di Sassuolo. Oke, sampai di sini saya berbicara tentang perburuan pemainnya sudah berakhir dan akhirnya Sassuolo memenangkan perlombaan itu di garis finish terakhir. Setelah tikungan terakhir itu mereka menyalip Il Toro Torino. Dan saya Bung Ropan, ciao.